Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya menantikan waktu berbuka puasa kembali lagi bersama saya Ilu dalam program Syiar Ramadan hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Tema kita pada hari ini merupakan terkait dengan seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan, dan untuk itu kita akan membahas tema menarik ini bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di sore hari ini menemani kita, dan kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti apa kabarnya di sore hari ini? Iya, alhamdulillah ya, meskipun dalam kondisi berpuasa tetap ya semangat ya keimanan itu dan semangat berpuasa harus ya tetap kita terjaga. tingkatkan Ya, betul sekali, dan juga tentunya masih sejauh ini masih lancar ibadah puasanya Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini tema kita pada hari ini adalah seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan. Mungkin dapat dijelaskan dari yang pertama itu terkait dengan kualitas salat kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Tribuners yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan amal kebaikan yang kita lakukan, ya tentunya ya masuk bulan suci Ramadan itu ya bagaimana kita ya senantiasa memperbanyak ya amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya banyak amalan-amalan yang paling tidak itu ada 4 ya, ada 4. Nah, kenapa amalan ini penting? Karena inilah yang akan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu ada kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Bahwa memang di bulan suci Ramadan ini bukan bulan ritual belaka, akan tetapi itu adalah spiritualitas. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah sholat. Nah, ini yang pertama. Nah, sholat ini yang kita lakukan, ya tentunya di bulan suci Ramadan, ya bukan hanya sholat wajib. Ya karena sholat wajib ini itu ditemukan juga di luar bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau sholat 5 waktu itu sudah kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu harus, ya paling tidak kita ada kurikulum, ya yang berkaitan dengan sholat. Ya, kalau kita melihat ya secara umum ini yang paling standar, itu kita bisa melakukan sholat 40 rakaat. Ya pasti Tribuners mengatakan, wah itu sangat banyak itu. Tapi kalau kita petakan, oh ternyata sudah sebenarnya kita lakukan. Nah, kalau kita hitung, ya sholat wajib, itu kan 17 rakaat. Ya. Ditambah dengan sholat tarawih plus witir 11 rakaat.
Jadi kalau kita hitung-hitung itu sudah menghampiri 40 rakaat. Ya. Sehingga sholat ini kalau kita bisa petakan itu, kita bisa maksimalkan ibadah sholat kita. Ya, mulai dari sholat wajib sudah 17 rakaat. Kemudian di malam hari, ya di malam hari kita ada namanya qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini, ya sholat tarawih itu hanya bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, ada yang melakukan 8 rakaat plus 3 rakaat, 11 rakaat. Ada juga yang melakukan 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir. Itu ulama berbeda pendapat. Tidak ada yang salah, semua benar. Ya, yang tidak benar itu yang tidak melakukan. Ya. Nah, kemudian di malam hari kita bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Ya. Sebelum sahur kita melakukan sholat tahajud. Kemudian kita sempurnakan juga adalah rawatib. Rawatib ini adalah qabliyah ba'diyah. Ya, paling tidak itu ada 12 rakaat. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kita menghitung sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Nah, kemudian asar, maghrib, ada isya. 2 rakaat ya setelah isya dan sebelum isya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu namanya sholat sunnah rawatib, 12 rakaat. Nah, ada dua tempat yang ini bukan rawatib. Ya, artinya bahwa ya yang ingin melakukan silakan, yang tidak melakukan tidak menjadi masalah. Yang mana itu 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kalau ini kita maksimalkan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah bisa memaksimalkan ibadah sholat kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ketika di subuh hari itu lagi ada sholat. Ketika terbit fajar disebut dengan sholat isyraq. Nah, isyraq itu adalah duha yang pertama, karena duha itu ada tiga waktu. Duha yang pertama itu ketika terbit fajar disebut dengan sholat isyraq. Ya, pahalanya itu luar biasa. Nah, kalau tidak sempat dilakukan di masjid, maka bagi jamaah tribuners wanita bisa dilakukan di rumah. Setelah sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat dulu sampai terbit fajar, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Apa pahalanya? Pahalanya kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji dan umroh taman. Artinya pahala haji dan umroh sempurna, ya, pahalanya. Nah, setelah itu kita melakukan lagi pada pukul 8 sampai pukul 9, itu duha yang pertama. Nah, kita lakukan 2 rakaat. Kalau kita lakukan ini, berarti kita bersedekah 340 persendian yang ada dalam tubuh kita. Jadi tribuners yang mungkin merasa pegal, ya capek, perbanyak lakukan sholat duha. Yang kedua, pada pukul 8 sampai pukul 9, karena ketika kita melakukan ini, seakan-akan kita bersedekah kepada persendian kita, 340 persendian yang ada dalam tubuh kita, kita sedekahkan pada hari itu. Kemudian duha yang terakhir, yaitu pada pukul 10 sampai pukul 11. Ya, kita lakukan 2 sampai 8 rakaat kalau bisa. Ya, apa keistimewaannya? Siapa yang merutinkan itu, maka akan dimudahkan untuk datang rezekinya. Karena kita, ya dalam kehidupan itu Allah sudah tentukan rezeki kita. Cuma yang kadang sulit itulah cara mendapatkannya. Allah mudahkan bagi orang yang melakukan. Nah, kalau kita maksimalkan seperti itu, maka insya Allah di bulan suci Ramadan, kualitas ibadah sholat itu bisa lebih maksimal dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Coba kita lihat. Motivasi ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Mungkin tribuners ada yang menyimpan sajadah, ya booking tempat. Pas sholat maghrib, datang ke masjid, untuk apa? Dia booking tempat sajadah. Nah, pertanyaannya, apakah dia booking tempat sajadahnya diletakkan di saf yang pertama untuk mengejar sholat isya atau mengejar tarawih? Ya, tentu jawabannya adalah untuk tarawih, karena tidak didapatkan kalau di luar bulan suci Ramadan.
Jarang orang booking tempat itu kalau di dalam bulan suci Ramadan. Tapi booking tempatnya di dalam bulan suci Ramadan. Berarti mengejarnya itu bukan mengejar sholat wajib, tapi mengejar sholat tarawih. Berarti luar biasa. Kalau motivasi seperti ini, yang sunnah saja luar biasa kita kejar, apalagi yang wajib. Jadi ini yang pertama, yaitu memaksimalkan kualitas ibadah sholat di dalam bulan suci Ramadan. Iya, baik. Selain itu juga ada yang namanya tilawah Al-Quran begitu ya Pak Ustadz. Mungkin seperti apa dalam bulan suci Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran yang harus kita lakukan? Ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan tilawah, ya, bukan qiraah. Ya, apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah sekedar membaca. Ya, jadi di bulan suci Ramadan ini, ya, di samping kita membaca ya Al-Quran, tapi lebih daripada itu harus tilawah. Ya, apa tilawah Al-Quran itu adalah bagaimana senantiasa kita bertaklim. Ya, makanya setelah Assalamualaikum jangan langsung lompat. Tapi kalau ada taklim, usahakan didengar terlebih dahulu. Ya, karena tentunya ya awalnya itu memang bacaan. Ya, kita membaca Al-Quran dan luar biasa. Ya, bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidak dikatakan alif lam mim, yaitu di awal surah Al-Baqarah itu alif lam mim itu satu pahala. Akan tetapi, ya, alif satu huruf, ya, jadi tidak dikatakan alif lam itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dan setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan. Dan saya yakin tidak ada orang yang membaca Al-Quran hanya satu huruf. Tidak ada. Oh ya, kalau begitu Ustaz, ya cukup satu huruf lumayan 10 pahala. Jadi hanya dia baca nun, nun, nun. Itu sudah 3 kali, berarti 30 pahala. Tidak ada. Al-Fatihah saja kita baca, itu luar biasa. Itu sudah ratusan pahala. Bagaimana orang yang rutinkan membaca Al-Fatihah saja itu yang kita baca sudah berapa kali. Di sholat wajib saja sudah 17 kali, karena 17 rakaat. Di sholat sunnah, itu juga kita baca setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Jadi kalau dikali itu bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bisa dipastikan kalau dari segi pahala itu sudah ribuan, ya ratusan ribu itu pahala. Tapi yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan itu bukan hanya bacaan. Nah, tadi disampaikan oleh host kita bahwa itu tilawah. Apa itu tilawah? Yaitu mengkaji Al-Quran. Paling tidak itu terjemahan Al-Quran itu kita baca. Nah, orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama adalah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah menurunkan rahmah. Ya, jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan menurunkan rahmanya. Ya, dia bertutur kata yang baik. Dia tidak suka marah. Kenapa? Karena rahmannya Allah turun kepadanya. Yang kedua, orang yang senantiasa tilawah itu adalah anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah kalau ada orang yang bertikai dalam keluarga, ketika dia tilawah di bulan suci Ramadan, pertikaian itu dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Dimasukkan dalam dirinya as-sakinah, ketenangan. Kalau dia tenang, insya Allah. Ya, karena biasa orang bertikai itu kalau dua arah. Ya, kalau satu arah, namanya ya moro-moro. Ya, tapi kalau dua arah itu orang bertikai. Jadi kalau ada orang yang suka mengumpat ini, tapi karena dia rajin tilawah di bulan suci Ramadan, maka tentunya Allah akan menurunkan ketenangan dalam batinnya, sehingga meskipun ada orang yang mengajak untuk berantem, dia mengatakan ini shaim, saya berpuasa. Maka orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan itu juga diturunkan sakinah, ketenangan dalam kalbunya, sehingga di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar qiraah. Qiraatul Quran itu sudah biasa, bahkan dilakukan anak-anak kita di TPA.
mungkin tribuners juga di sekolahnya dan sebagainya, mungkin di kantor. Akan tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana tilawatil Quran, artinya tilawat Quran, bagaimana memahami Al-Quran, dan pahalanya sangat luar biasa. Mulai dari belajar terjemahannya, mendengarkan kajian. Karena kalau ada kajian, itu kalau bukan Al-Quran, Al-Hadis. Seperti kegiatan kita syiar Ramadan, tentunya apa yang dibahas? Al-Quran yang dibahas. Apa yang dibahas? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pesan-pesan daripada ulama. Jadi ini yang kedua, setelah yang pertama tadi meningkatkan kualitas sholat kita, yang kedua adalah tilawatil Quran. Iya, baik, dan juga ada sedekah dan iftar. Mungkin boleh sekalian dijelaskan Pak Ustadz supaya kita lebih menambah wawasan kita lagi, silakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah di bulan suci Ramadan ini, ya tentunya kalau kita melihat Rasulullah SAW itu memiliki pribadi yang suka berbagi. Ya, suka berbagi. Akan tetapi ajwa dan nas, tapi paling sering dilakukan Rasulullah itu adalah di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita sebagai umatnya itu bisa merealisasikan yang namanya sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, bersedekah itu dimulai dari siapa? Nah, bersedekah itu ada alurnya. Ya, yang pertama adalah wabil walidain, itu kepada orang tua. Wal aqrabin. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah kepada kedua orang tua. Nah, tentunya kalau seorang suami kepada istrinya namanya nafkah. Nah, tapi kalau ada bonus namanya sedekah. Nah, tapi kalau kita melihat urutannya itu adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Kadang ada orang yang melakukan buka puasa bersama, mengundang panti asuhan dan sebagainya. Akan tetapi dia melupakan ke orang tuanya. Nah, konsep sedekah itu terlebih dahulu adalah harus kedua orang tua. Setelah kita mengirimkan orang tua, kemudian yang kedua adalah wal aqrabin, kerabat terdekat. Nah, jadi jangan ya mengeluarkan hal yang banyak kepada orang lain sementara kita melupakan orang dalam, orang yang terdekat dari kita. Nanti setelah wal aqrabin, kemudian baru wal yatama wal masakin. Jadi ada konsepnya. Nah, konsep sedekah ini di bulan suci Ramadan karena kita melihat memang luar biasa di bulan suci Ramadan antusias untuk bersedekah. Akan tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita bersedekah ada skala prioritas. Ya, orang tua, kemudian kerabat, ya mungkin saudara yang tidak mampu, kemudian baru fakir dan miskin. Nah, kenapa penting ya untuk kita melakukan ibadah sedekah khususnya di bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita ya bersedekah itu luar biasa, itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya baru bisa dinikmati harta yang dititipkan oleh Allah itu kalau kita bersedekah. Ya, kalau saya ibaratkan ini, ya kita kan senang, ya tribuners ini pasti senang yang makan ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang. Baru bisa dinikmati kalau dibuang tulangnya. Jadi tidak ada orang yang makan ikan bolu atau ikan bandeng itu dengan tulangnya, kecuali kalau di presto. Ya, tapi kalau tidak mesti tulangnya itu dibuang, itu baru bisa dinikmati. Kecuali ada yang mengatakan, Ustadz, ada juga ikan itu meskipun tidak dibuang tulangnya enak dimakan. Ikan api itu ikan mairo, ikan teri. Nah, saya mengatakan kalau memang rezeki kita sekecil ikan teri tidak perlu dikeluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Tapi kalau rezeki kita sudah sebesar ikan bandeng, maka harus dikeluarkan yang dinamakan dengan sedekah. Nah, karena sedekah ini tentunya banyak manfaatnya dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang keutamaan bersedekah. Kemudian terakhir adalah memberi makan buka puasa. Nah, ini juga memunculkan atau menimbulkan rasa empati. Ya, kita merasa lapar, merasakan bagaimana orang lain merasakan yang namanya lapar.
bagaimana orang lain butuh kepada kita, maka dengan jalan itu memberikan buka puasa, maka insya Allah itu akan menumbuhkan rasa empati terhadap saudara kita. Nah, buka puasa ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka puasa. Jadi luar biasa. Meskipun kata Rasulullah, ya, kue yang dikeluarkan atau makanan yang diberikan meskipun hanya itu satu kurma. Ya, bayangkan satu kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa ketika berbuka, itu pahalanya sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita berikan 30 orang, maka pada hari itu kita mendapatkan pahala puasa 30. Ya, bagaimana kalau rutin kita lakukan tiap hari. Maka ada tradisi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu adalah di kompleks-kompleks itu atau di perumahan warga dan sebagainya itu ada jadwal buka puasa. Nah, jadi dijadwal blok A atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini, ya dijadwalkan. Itulah cara panitia amalia Ramadan, bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa mendapatkan kebaikan memberikan buka puasa. Ada yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan pahala buka puasa meskipun hanya sebiji kurma, kata Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala yang cukup besar bagi orang-orang yang memberikan amalan, di antaranya adalah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, baik. Jadi itu ada 4 yang mesti kita lakukan dan juga kita jaga selama bulan suci Ramadan. Tentunya juga yang pertama tadi terkait dengan memperbaiki kualitas sholat, kemudian tidak hanya semangat untuk berebut atau booking tempat untuk tarawih, tapi sholat yang lainnya juga tetap harus semangat dan juga bisa tetap konsisten untuk dijaga. Kemudian juga teman-teman bisa nantinya tilawah Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca ya Pak Ustadz ya, tapi juga kita bisa bertilawah, kemudian melakukan sedekah dengan skala prioritas. Boleh dengan orang-orang di sekitar kita dulu, keluarga yang ada di sekitar kita, baru kepada fakir dan juga miskin. Kemudian terakhir adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa meskipun hanya sebiji kurma, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa pada bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga hal ini bisa kita amalkan bersama-sama selama bulan suci Ramadan untuk juga tetap meningkatkan kualitas iman dan juga kita bisa semangat untuk beribadah selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan berbagai program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lude Pisania dan Pak Ustadz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.